Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi hukum perbankan dalam mata kuliah hukum bisnis. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan hukum perbankan. Hukum perbankan adalah sekumpulan aturan yang mengatur segala aktivitas bank, mulai dari pendirian bank, kegiatan operasional, hubungan antara bank dan nasabah, hingga pengawasan terhadap bank. Hukum perbankan diperlukan karena bank mengelola dana masyarakat dalam jumlah yang sangat besar. Tanpa adanya aturan yang jelas, kegiatan perbankan dapat menimbulkan berbagai masalah seperti penyalahgunaan dana, penipuan, atau kerugian bagi nasabah. Oleh karena itu, hukum perbankan berfungsi untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan kepercayaan dalam sistem perbankan. Selanjutnya yaitu dasar-dasar hukum dan fungsi bank. Dasar hukum perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990. Menurut undang-undang tersebut, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, sebagai himpunan dana masyarakat melalui tabungan, giro, dan deposito. Kedua, sebagai penyalur dana melalui pemberian kredit kepada individu maupun perusahaan. Ketiga, sebagai penyedia jasa keuangan seperti transfer uang, pembayaran tagihan, layanan ATM, mobile banking, dan transaksi digital lainnya. Melalui fungsi-fungsi tersebut, bank menjadi salah satu lembaga yang sangat penting dalam mendukung kegiatan ekonomi suatu negara. Selanjutnya ada prinsip hukum perbankan, yaitu dalam menjalankan kegiatannya, bank harus berpedoman pada beberapa prinsip penting. Yang pertama ada prinsip kepercayaan, yaitu masyarakat mau menyimpan uang di bank karena percaya bahwa uang mereka akan dikelola dan dijaga dengan baik. Yang kedua, prinsip kehati-hatian atau prudential principle, yaitu bank harus berhati-hati dalam memberikan kredit agar terhindar dari risiko kredit macet yang dapat merugikan bank dan nasabah. Yang ketiga yaitu prinsip kerahasiaan bank, yaitu informasi mengenai data dan rekening nasabah harus dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan hukum. Yang keempat ada prinsip mengenal nasabah atau know your customer, yaitu bank harus mengetahui identitas dan aktivitas nasabah untuk mencegah tindak kejahatan seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar agar kegiatan perbankan dapat berjalan secara aman dan bertanggung jawab. Baik, slide selanjutnya yaitu hak dan kewajiban. Dalam hubungan antara bank dan nasabah, terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Hak nasabah antara lain mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk bank, memperoleh pelayanan yang baik, serta mendapatkan perlindungan terhadap dana yang disimpan. Sementara itu, kewajiban nasabah adalah memberikan data yang benar, mematuhi aturan bank, dan memenuhi kewajiban pembayaran apabila menerima fasilitas kredit. Di sisi lain, bank berkewajiban menjaga keamanan dana nasabah, menjaga kerahasiaan data, serta memberikan layanan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari, ketika seseorang mengajukan pinjaman, bank akan melakukan analisis terhadap nasabah terdahulu
terhadap kemampuan nasabah untuk membayar. Hal ini merupakan penerapan prinsip kehati-hatian dalam hukum perbankan. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum perbankan memiliki peran penting dalam mengatur kegiatan perbankan agar berjalan dengan aman, tertib, dan profesional. Selanjutnya, kita akan membahas contoh kasus dari materi ini. Nah, kasus yang kami ambil yaitu One Prestasi dalam penjaminan kredit bank. Kronologinya, PT Maju Jaya meminjamkan sebanyak 1 miliar dari sebuah bank dengan jaminan tanah. Setelah 1 tahun, perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan berhenti membayar angsuran selama 6 bulan. Apakah tindakan PT Maju Jaya merupakan prestasi dan apa hak bank? Berdasarkan kasus tersebut, PT Maju Jaya dapat dikatakan melakukan prestasi karena tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan bank. Dalam suatu perjanjian kredit, debitur memiliki kewajiban untuk membayar angsuran tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Namun, PT Maju Jaya menghentikan pembayaran selama 6 bulan sehingga terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian. Dalam hukum perdata, prestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, meskipun PT Maju Jaya mengalami kesulitan keuangan. Kondisi tersebut tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk melunasi utangnya kepada bank. Akibat prestasi tersebut, bank sebagai kreditur memiliki beberapa hak. Pertama, bank dapat memberikan somasi atau surat peringatan kepada PT Maju Jaya agar segera memenuhi kewajibannya. Yang kedua, bank dapat melakukan restrukturasi kredit apabila perusahaan masih memiliki kemampuan dan itikat baik untuk melanjutkan pembayaran. Restrukturasi dapat berubah perpanjangan jangka waktu pembayaran atau penyesuaian syarat kredit. Apabila setelah diberikan kesempatan PT Maju Jaya tetap tidak memenuhi kewajibannya, bank berhak mengeksekusi jaminan berupa tanah yang telah dijadikan agunan dalam perjanjian kredit tersebut. Tindak tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku untuk menjamin pelunasan utang debitur kepada bank. Baik, dari kasus di atas dapat disimpulkan bahwa debitur bertanggung jawab atas pelanggaran perjanjian dan bank berhak memperoleh pelunasan melalui mekanisme yang diatur dalam perjanjian hukum dan perjanjian kredit. You're always on my mind, and it sounds like